Selamat datang lagi di channel Alur Light Novel. Kita lanjut ke bab kedua dari Xianxia legendaris Coiling Dragon. Siap menyelam ke rahasia klan dan semangat prajurit Wushan yang makin membara. Siap-siap imajinasi Donghua meledak karena detailnya mantap. Setengah tahun berlalu cepat kayak angin musim gugur. Lin Li menjalani hari-harinya dengan latihan keras, melewati musim semi yang hangat penuh bunga, musim panas yang menyengat sampai keringetan deras, lalu musim gugur dingin yang bikin daun pohon poplar di pinggir lapangan latihan Wushan rontok pelan tiap hembusan angin sepoi. Daun kering berputar turun, nutupin tanah berdebu jadi karpet coklat kuning yang renyah tiap diinjak kaki telanjang anak-anak. Senja berubah perlahan dari jingga ke ungu tua, dan kerumunan 300 orang mengisi tempat itu dengan suasana haru dan semangat membara. Di depan, Hilman berdiri tegak dengan senyum tipis di wajah kerasnya, ngumumin sesi latihan malam selesai dengan nada hangat. Tapi sebelum bubar, semua berkumpul buat memberi selamat ke 126 pemuda 17 tahun yang besok akan meninggalkan Wushan untuk bergabung dengan tentara. Momen sakral akhir musim gugur saat rekrutmen militer menyebar ke seluruh benua Yulan di tengah perang yang tak kunjung usai. Bagi anak-anak Wushan, jadi prajurit perkasa adalah lencana kehormatan tertinggi. Orang-orang biasa lebih realistis memilih jalan warrior daripada mencoba jadi penyihir, karena jadi penyihir itu bagaikan menang lotre. 1 dari 10.000 yang punya bakat. Jalur warrior jelas, minimal umur 16, dan peringkat 1 langsung lolos tentara. Para pemuda 17 tahun berdiri rapi, tubuh kekar hasil latihan bertahun-tahun, mata menyala penuh ambisi. Mereka hormat pada Hilman, guru yang melatih mereka sejak kecil. Malam spesial ini membuat mereka kembali ke lapangan kayu untuk memberi penghormatan terakhir. Hilman menatap mereka dengan campuran pilu dan bangga. Ia tahu dari 126 semangat ini, bertahun-tahun dinas militer bakal menghabiskan banyak nyawa. Diam-diam ia berdoa agar setengahnya saja bisa pulang membawa kehormatan. Tatapan militernya menyapu barisan, suaranya tegas mengingatkan, pria Wushan harus menumpulkan rasa gentar dan menghadapi tantangan dengan dada tegap. Para pemuda membalas dengan dada membusung dan serempak menatap dengan semangat membara. Hilman mengangguk puas dan memberi pesan agar mereka kembali dengan gemilang. Mata-mata muda itu berbinar memimpikan pulang sebagai pahlawan. Perintah bubar diteriakkan. Mereka memberi salam militer, lalu berangkat, disaksikan tatapan kagum dari 200 anak muda yang tersisa. Anak-anak umur 13 bergumam soal deg-degan dan kerinduan pada kehidupan militer yang berbahaya, tapi penuh petualangan. Mereka muak memikirkan terkurung di Wushan seumur hidup dan haus akan reputasi, pujian, dan kebanggaan keluarga. Di barisan tengah berdiri Lin Li. 6,5 tahun latihan membuat tubuhnya makin kekar dan Hilman menghampirinya dengan rasa bangga. Lin Li itu anak cerdas. Di bawah bimbingan Lord Hawk sejak kecil, dia punya akses ke kitab klub klan tua yang langka bagi rakyat biasa. Hilman menyuruh Lin Li pulang lebih dulu karena Lord Hawk ada urusan penting. Jangan main-main sama anak lain. Lin Li tersenyum lebar, giginya permanen tumbuh tapi satu gigi depan bolong, dan janji nurut karena ayah jarang memerintah begitu tegas. Hilman goda soal gigi bolong dan menyuruhnya cepat pulang. Di halaman menor Baruch yang kuno, setelah makan malam sederhana keluarga, Lin Li main mesra sama adik bungsunya, Wharton, yang baru 2,5 tahun. Si bungsu gendut itu merangkak goyah, ulurkan tangan kecil montok minta dipeluk, mata polos penuh kasih ke kakaknya. Lin Li sengaja menunggu, memberi semangat sambil bilang, bisa Wharton. Langkah goyah Wharton bikin deg-degan tiap detik takut terjatuh, tapi akhirnya dia berhasil melompat dan memeluk kakaknya erat. Lin Li membalas pelukan itu hangat, tanpa ibu dan kakek nenek, ia sudah jadi kakak dewasa yang melindungi adiknya sepenuh hati. Lin Li iseng nanya pelajaran hari ini sambil senyum. Wharton mengerut lucu pikir dulu, lalu girang bilang, ia belajar kain lap. Lin Li langsung ngakak waktu dengar urutan tugas polosnya. Lap lantai, bersihkan kamar mandi, lalu cuci piring.
Wharton dengan polos bilang semuanya sudah bersih, mata berharap dipuji. Saat itu kakek Hiri, pembantu bertubuh kecil berkacamata merah, datang dan membawa Wharton pergi karena Lord Hawk memanggil. Linley menyerahkan adiknya sambil penasaran apa urusannya, lalu berjalan menuju aula tamu. Masuk ruang tamu, sebuah jam meja antik berdetak pelan di sudut, dikelilingi barang-barang bangsawan. Lord Hawk duduk dekat perapian, tapi Linley kaget melihat ayahnya berganti pakaian formal, bukan kain sederhana yang biasa ia pakai. Aura bangsawan kuno 5.000 tahun terpancar dari Hawk. Itu bukan soal harta, melainkan warisan darah klan tua yang tak tergoyahkan. Hawk berdiri, matanya menyala saat melihat putra sulungnya dan menyuruh Linley ikut ke aula leluhur bersama kakek Hiri. Linley terkejut. Aula leluhur jarang disentuh kecuali untuk pembersihan berkala, bukan untuk sembahyang biasa. Mereka keluar ruang tamu dan berjalan di atas batu biru ke belakang. Angin musim gugur menusuk hingga tulang, membuat Linley menggigil, tapi ia tetap diam dan mengikuti ayahnya. Pintu aula leluhur berderit menutup rapat. Lilin menyala menerangi ruangan penuh aura misterius. Deretan tablet roh leluhur berjajar tebal, mencatat usia dan keturunan klan. Hawk berdiri hormat di depan tablet itu. Hening mencekam, hanya suara desis lilin yang terdengar. Jantung Linley berdegup kencang. Hawk menatap Linley serius, lalu mulai bercerita tentang sejarah klan Baruch, 5.000 tahun, tua sampai hampir tak tertandingi di Fenley. Linley mendengarkan dengan penasaran ketika Hawk menanyakan apakah ia ingat soal 4 pejuang tertinggi. Linley menjawab cepat, mengulang cerita Hillman. Dragon Blood, Violet Flame, Tiger Striped, dan Abadi. Hawk tersenyum puas, lalu mengungkap rahasia besar. 4 pejuang itu mewakili 4 klan kuno, dan Baruch adalah garis keturunan Dragon Blood Warriors yang suci. Bab kedua, Coiling Dragon, memang buka warisan darah naga yang bikin merinding. Tetap di alur light novel biar bab 3 langsung kita bongkar tanpa nunggu lama. Jangan lupa subscribe biar komunitas kita tetap solid kayak perisai warrior sejati.